nama saya Nur Aziza Siregar, Hans Gilbert, Raja Marhutala Syanturi, Veronica Patricia Lumban-Gaul, Yohana Lumban-Gaul. Manajemen pemasaran. 1. Pengertian manajemen. 2. Definisi manajemen pemasaran. 3. Fungsi manajemen pemasaran. 4. Konsumen manajemen pemasaran. 5. Resume manajemen pemasaran. 6. Contoh-contoh pasar. 7. Jenis-jenis pasar. 8. Proses manajemen pemasaran. 9. Tujuan manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. 1. Iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan bisa ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Iklan berbayar terdiri dari beberapa kategori, diantaranya iklan display atau banner, paper atau impression atau PPI, dan pay per click atau PPC. Cara ini sangat efektif bagi perusahaan yang ingin menunjukkan namanya ke audiens dengan skala luas. 2. Pemasaran tradisional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan terbesar sekalipun adalah memenuhi target penjualan. Namun keberadaan strategi pemasaran tradisional ternyata cukup efektif mengatasi masalah ini. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya, konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. 3. Pemasaran media sosial. Saat ini lebih dari 2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah digunakan, biaya, dan bisa menyasar banyak target sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Pemasaran media sosial berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi social networking seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Mengingat cukupnya begitu luas, perusahaan dapat membangun brand dalam waktu tepat. 4. Pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melihat partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contoh, perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau konsolidasi lainnya pada produk edisi terbatas. Metode ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk atau layanan. Dengan begitu, pemerintah konsumen atas produk atau layanan tersebut akan meningkat. 5. Pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Alih-alih melakukan penawaran langsung, perusahaan justru memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen sehingga mereka berminat terhadap suatu produk. 6. Script English Optimization atau SEO. SEO adalah proses memperoleh traffic dari hasil pencarian organik, editorial, maupun bebas pada mesin pencarian. Strategi ini berkaitan erat dengan pemasaran konten, bahkan turut menentukan apakah suatu konten dapat dikatakan berkualitas. 7. Aid media atau public relation. Strategi sebuah bisnis untuk menarik konsumen dengan membuat konten yang bernilai dengan pengalaman yang sesuai dengan konsumen. Metode dari inbox marketing adalah membanggakan bisnis dengan membangun hubungan jangka panjang baik dengan konsumen, calon konsumen, dan pelanggan, sehingga sebuah produk dan jasa akan terus bersama dengan konsumen dalam setiap perjalanan mereka. Bagi strategi inbox marketing, pesan yang disampaikan kepada konsumen sangat penting karena harus relevan dan tepat, tidak seperti strategi pemasaran yang cenderung membosankan dan mengganggu konsumen. 9. Telemarketing. Media merupakan publikasi yang bisa didapat dengan berbagai cara yang cenderung mudah seperti testimoni, media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut, atau bisa dari word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio, dan sebagainya. Hal yang perlu kamu garis bawahi, intermedia adalah media yang diperoleh secara cuma-cuma atau organik, maka dari itu intermedia juga dapat disebut media gratis. 8. Inbound marketing.
Pemasaran ini menggunakan metode pemasaran langsung di mana seorang tenaga penjual menawarkan produk atau layanan melalui sambung telepon atau konferensi web sesuai kesepakatan dengan calon pelanggan. 8. Email marketing. Email marketing adalah prosedur yang dilakukan marketer untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirim email advertising kepada beberapa pelanggan atau audiens yang menjadi target bisnis. Meski terbilang efektif, namun kamu harus memperhatikan strategi yang tepat dalam melalui email marketing. Pasalnya, dengan judul yang konten yang tidak menarik serta pengiriman yang selalu sering akan membuat email marketing kamu justru tidak dibuka, maka spam bahkan langsung dihapus target audiens. 11. Program referral. Mungkin kamu sudah sering mendengar strategi pemasaran yang satu ini atau pernah menggunakan program referral adalah strategi yang sangat memerlukan peran dari konsumen dan calon konsumen, yaitu dengan mendorong mereka untuk memberitahu orang sekitar mereka tentang produk atau jasa tertentu. 12. Conversational marketing. Seperti nama, conversational marketing merupakan strategi pemasaran yang mengandalkan konversasi atau percakapan yang berlangsung secara real time melalui berbagai media seperti call and live chat. Definisi manajemen pemasaran. 1. Sebagai profesional sosial, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk. Manajemen pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu seorang atau kelompok orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan jasa yang bernilai dengan pihak lain. 2. Sebagai proses manajerial, manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan pemikiran, penetapan harga, promosi dan penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran. Fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran secara umumnya ada 10, yaitu 1. Untuk melakukan riset terhadap konsumen. 2. Untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. 3. Agar perusahaan memiliki layanan atau servis yang baik kepada konsumen. 4. Sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. 5. Untuk bisa menetapkan suatu harga. 6. Agar perusahaan bisa menciptakan suatu kegiatan pemasaran yang lebih efektif dan efisien daripada sebelumnya. 7. Sebagai tempat mengevaluasi suatu strategi promosi dan distribusi barang. 8. Untuk menjalani komunikasi yang baik dengan konsumen. 9. Agar perusahaan bisa memenuhi kebutuhan hingga pemerintah, konsumen, dan pasar. 10. Selain untuk menciptakan tujuan utama yaitu bisa memasarkan produk dengan baik, apalagi fungsi manajemen pemasaran lainnya. Fungsi pertukaran. 1. Yang namanya berbisnis pasti ada kegiatan tukar-menukar dari seorang penjual dan pembeli. 2. Jika dilihat lebih dalam, fungsi pertukaran sendiri dalam suatu manajemen pemasaran terbagi menjadi 2 fungsi utama. 3. 2 fungsi pertukaran tersebut dalam fungsi pembelian dan fungsi penjualan. 4. Untuk fungsi pembelian sendiri adalah di mana peran manajemen pemasaran berfungsi sebagai proses timbal balik dari suatu aktivitas penjual produk. Fungsi bisnis. Fungsi manajemen pemasaran yang kedua adalah fungsi bisnis. Apa itu fungsi bisnis? Jika dilihat dari kacamata manajemen pemasaran, fungsi lebih fokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk produk. Pasalnya, hal ini juga sangat penting untuk dipikirkan. Menentukan fungsi bisnis juga butuh dipertimbangkan pada suatu produk. Ketika suatu produk itu akan dibawa, dikirim, diproses, dan disimpan hingga bisa sampai ke tangan konsumen. Fungsi penyediaan sarana adalah fungsi manajemen pemasaran yang tak kalah penting, yakni sebagai penyediaan sarana. Adapun sarana ini akan berkaitan dengan segala kegiatan pemasaran produk yang mampu melancarkan operasional penjual barang. Fungsi pasar. Pasar yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai segi apa di antaranya. 1. Segi ekonomi merupakan tempat transaksi atau antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply.
2. Sebagai sosial budaya merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunikasi pada sektor informal dan formal. 3. Segi struktur menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Dari ketiga segi atau bidang yang disebut di atas dapat diambil atau diartikan fungsi dari pasar adalah suatu wabah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara barter maupun jual beli yang diwujudkan dalam suatu bangunan. Manajemen pemasaran. Konsep pemasaran inti dibagi jadi 4. Yang pertama, kebutuhan manusia atau human need, keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Yang kedua, keinginan manusia atau human wants, pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. 3. Permintaan, keinginan manusia yang didukung daya beli. 4. Produk, segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan, meliputi objek-objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Pertukaran, tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi, perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai, syarat-syarat yang disepakati, waktu berlakunya perjanjian, dan tempat perjanjian. Pasar, himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Pemasaran, bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Konsep pemasaran inti, markets, needs, wants and demands, product and service, value, satisfaction and quality, exchange, transaction, and relationship. 5 konsep aktivitas pemasaran yang mendasar dalam menghadapi persaingan. Yang pertama, konsep produksi. 2. Konsep produk. 3. Konsep penjualan. 4. Konsep pemasaran. 5. Konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Konsep produksi. The production concept holds that consumers will prefer products that are readily available and inexpensive. Konsep produksi meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana dan dengan harga murah. Produsen atau manajemen harus berkonsentrasi kepada efisiensi produksi dan distribusi. Konsep produk. The product concept holds that consumers will favor those products that offer the most quality, performance, or innovative features. Konsep produk akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang baik, kinerja, atau fitur-fitur yang inovatif. Konsep penjualan. The selling concept holds that consumers and businesses, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization's product. The organization must therefore undertake an aggressive selling and promotion effort. Konsep penjualan meyakini bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk perusahaan. Perusahaan haruslah melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep pemasaran meyakini bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan mencakup usaha perusahaan untuk menjadi lebih efektif dari para pesaingnya dalam hal menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan kepada pasar sasaran yang ditetapkan nilai manfaat bagi konsumen. Perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan memiliki titik awal, pabrik lewat yang sudah ada, memiliki fokus produk, memiliki cara penjualan dan promosi, dan akhir laba volume penjualan. Konsep pemasaran memiliki titik awal, target kepuasan market. Konsep pemasaran memiliki fokus kebutuhan pelanggan,
memiliki cara pemasaran terpadu, akhir laba lewat pelanggan. Global market. Perekonomian dunia global market terbagi menjadi 4. Yang pertama digitalisasi dan konektivitas. Yang kedua disintermediasi dan reintermediasi. Yang ketiga konsumerisasi dan customerisasi. Yang keempat konvergensi industri. Contoh-contoh pasar. Pasar nyata atau real, pasar abstrak, pasar barang produksi, pasar barang konsumsi, pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Bagian bentuk untuk pasar. Pasar terbagi menjadi 5. Fisik, barang yang diperjualbelikan, luas kegiatan distribusi, waktu terjadinya, struktur. Fisik terbagi menjadi 2, pasar nyata, pasar abstrak. Barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi 2, pasar barang konsumsi, yang kedua pasar barang produksi. Luas kegiatan distribusi menjadi 3, pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Waktu terjadinya pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Struktur persaingan sempurna, monopoli dan monopsoni, oligopoli dan oligosoni, monopolistik. Jenis-jenis pasar menurut waktu. Jenis pasar menurut waktunya dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain 1. Pasar harian. Pasar harian ialah tempat pasar di mana merupakan pertemuan antara pembeli serta penjual yang dapat dilakukan setiap harinya. Pasar harian pada umumnya menjual berbagai jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan jasa, kebutuhan bahan-bahan mentah, dan kebutuhan produksi. 2. Pasar mingguan. Pasar mingguan ialah pasar yang dilakukan setiap minggu sekali. Biasanya pasar mingguan terdapat di daerah yang penduduknya masih seperti di pedesaan. 3. Pasar bulanan. Pasar bulanan ialah pasar yang dilakukan sebulan sekali dan terdapat di daerah-daerah tertentu. Biasanya terdapat para pembeli di pasar tersebut yang membeli barang-barang tertentu dan kemudian dijual kembali. Untuk pasar bulanan adalah pasar hewan. Pasar temporer ialah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu, serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya, pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Jenis-jenis pasar menurut keluasan distribusi. 1. Pasar daerah. Pasar daerah ialah suatu pasar yang membeli dan menjual barang produk di dalam satu daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam satu daerah. 2. Pasar lokal. Pasar lokal merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu kota tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam kota. 3. Pasar nasional. Pasar nasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan dari dalam negeri. 4. Pasar internasional. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Contoh, pasar kopi di Santos. Jenis-jenis pasar menurut bentuk serta struktur. 1. Pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar jenis ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat untuk menentukan harga barang. Proses manajemen pemasaran. Tahap proses manajemen pemasaran: menganalisis pemasaran,
meneliti dan memilih dasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditujukan pada apa yang dibeli pelanggan, yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk dan pelanggan yang terbentuk. Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang melekat pada produk yang menjadikan konsumen tetap menggunakannya. Segmentasi pasar. Segmentasi yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya, faktor gaya hidup, status sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Penempatan pasar. Untuk menempatkan produk di pasar serta mampu diserap oleh konsumen, pemasar harus jeli dalam melihat hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan persepsi serta harapan-harapannya. Hal ini berguna sekali agar pelanggan mampu mengenali produk yang dipasarkannya dengan jelas melalui analisa lingkungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan di segmen pasarnya. Bauran pemasaran merupakan suatu gabungan dari beberapa unsur kombinasi yang saling berkaitan yang memungkinkan kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target. Maksud dari penyusunan bauran pemasaran adalah menerapkan strategi untuk menempatkan produknya sedekat mungkin dengan yang diinginkan pasar di tingkat pasar sasaran. Kepuasan pelanggan atau konsumen. Puas atau tidak terhadap prestasi suatu produk sangat tergantung pada prioritas, harapan, serta pembobotan terhadap unsur-unsur yang dituntut serta dianggap penting bagi konsumen. Tujuan manajemen pemasaran. Tujuan pemasaran 1. Mengubah atau konversional marketing, merubah sikap orang-orang yang tidak menyukai sesuatu menjadi menyukainya. 2. Mendorong, stimulation marketing, mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat atau tidak mengetahui suatu produk atau jasa. 3. Mengembangkan, membuat suatu produk atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.